Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Kemarin ini sempat ramai pemberitaan terkait penangkapan seorang pelaku pencabulan yang juga pengurus Ponpes di Jombang. Nah, benar sekali pemirsa, dan kasus ini telah berlangsung sejak tahun 2019 dan hingga tersangka baru bisa diamankan pihak kepolisian tadi malam pemirsa. Betul sekali, tersangka pencabulan santriwati di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini M. Subci akhirnya menyerahkan diri dan tersangka pun langsung digelandang ke Polda Jawa Timur pada Kamis malam. MS akhirnya menyerahkan diri di Pondok Pesantren Siddiqiyah usai menjadi buron tersangka pencabulan. Tersangka telah dibawa ke Kapolda Jawa Timur. Polisi juga menangkap satu tersangka lainnya, namun identitasnya belum diketahui. Sebelumnya, ratusan aparat berjaga dan tim kepolisian berusaha menangkap MSA di pesantren. Polisi terkendala banyaknya ruangan di Pondok Pesantren Siddiqiyah serta keluarga tersangka yang mencoba menghalangi penangkapan. Namun polisi sebelumnya juga telah meminta keluarga tersangka untuk kooperatif. Dan hingga malam tadi, ruas Jalan Raya Jombang-Lamongan yang melintasi Pondok Pesantren Siddiqiyah juga masih ditutup total dan dialihkan ke jalur lain. 2 hari yang lalu tim turun untuk melakukan penjemputan untuk dihadapkan ke Kejaksaan. Namun sekali lagi yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kemudian pada hari ini sejak jam 8 pagi kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua karena beliau orang yang kami hormati, dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap-duakan. Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum. Karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Kemudian ke depan nanti kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk menyerahkan tersangka supaya diproses lebih lanjut ke pengadilan. Sesegera mungkin. Penangkapannya mungkin berapa Jenderal? Sesegera mungkin nanti kami berkoordinasi dengan Kejaksaan. Jam berapa menyerahkan diri? Menyerahkan diri jam berapa Jenderal? Ya baru setengah jam ini, baru setengah jam. Jam 23 biasanya. Sembunyi di mana, Komandan? Kami untuk sembunyinya kami perlu sampaikan bahwa yang bersangkutan selama ini ada di sekitar sini ya. Jadi saya juga mengikuti, dari pagi saya juga sudah mengikuti, dan saya standby melakukan komunikasi supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Pasca penangkapan terhadap M. Subci, polisi rencananya akan merilis penangkapan pada Jumat hari ini. Dan pemirsa, adapun untuk mempermudah proses pelimpahan tahap 2 kepada Kejaksaan Jawa Timur, polisi telah memindahkan tersangka M. Sat ke rutan kelas 1 Medaeng. Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap M. Subci yang merupakan tersangka pencabulan terhadap santriwati. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, tersangka M. Subci sudah dibawa ke Mapolda Jawa Timur pasca menyerahkan diri dan langsung menjalani proses sidik jari untuk memastikan tersangka yang dibawa adalah betul M. Subci. Untuk mempermudah proses pelimpahan tahap 2, polisi menitipkan tersangka ke rutan kelas 1 Medaeng untuk segera disidangkan. MSA sudah kita bawa ke Polda Jawa Timur, dan malam ini kita lakukan upaya sidik jari. Jadi untuk memastikan bahwa betul-betul yang kita bawa ini adalah MSA. Kami akan koordinasi dengan Kejaksaan terkait dengan teknis penyerahan tersangka. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan M. Subci asal Azal Sani, kita bergabung dengan kontributor rekan Hari Tambayong di Polda Jawa Timur. Halo, selamat pagi rekan Hari Tambayong. Selamat pagi, Bram. Ya, Hari, apa agenda pemeriksaan terhadap tersangka M. Subci pada hari ini? Ya, tersangka MSA ini atau M. Subci rencananya hari ini memang diperiksa di Mapolda Jawa Timur, dan setelah kemarin MSA menyerahkan diri dan dibawa langsung bukan ke Polda Jawa Timur, langsung dititipkan ke rutan kelas 1 Medaeng, dan rencananya memang rilisnya itu di Mapolda Jawa Timur, namun pihak Polda Jawa Timur mengalihkan ke
rutan kelas 1 Medaeng. Sementara MSA sendiri tadi malam sudah dibawa oleh tim dari Mapolda Jawa Timur, di mana setelah dilakukan penggerebekan dan beberapa kali gagal, dan akhirnya setelah Kapolda Jawa Timur menjelaskan bahwa MSA sudah menyerahkan diri tadi malam sekitar jam 11 malam di Mapolda Jawa Timur, namun langsung dititipkan ke Medaeng, rutan Medaeng kelas 1 Medaeng, Pram. Oke, usaha penangkapan polisi sejak beberapa waktu yang lalu ini kan selalu dihalang-halangi oleh masyarakat gitu ya, atau Warga dari Ponpes sendiri. Seperti apa saat ini kondisi terkini di Ponpes Sidikiyah sendiri, Bang Hari? Untuk kondisi Ponpes sendiri kan berada di Jombang, dan kita saat ini saya berada di Surabaya. Namun informasi yang kami terima memang tadi malam itu memang sulit ya untuk menangkap dan mencari keberadaan dari MSA yang berada di sekitar kawasan Pondok, dan polisi pun juga tidak bisa menemukan. Namun setelah Kapolda Jawa Timur mendatangi ke Pondok, ternyata ayahnya atau Yai Mokhtar ini akhirnya memberikan komentar bahwa akan diserahkan anaknya ke penyidik atau ke Polda Jawa Timur. Gitu. Ya, rekan Hari, ini kan masih dalam proses pengambilan sidik jari untuk memastikan yang dibawa betul adalah MSA. Kalau dari informasi dari semalam yang Hari dapatkan, apakah benar MSA yang dibawa tadi malam sudah dapat dipastikan? Informasi yang kami terima dari dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, karena memang tidak tampak waktu di rombongan atau datang ke Mapolda, MSA tidak terlihat. Namun statement dari Kabid Humas bahwa dia harus ke Polda dahulu, kemudian melakukan sidik jari untuk membenarkan apakah memang dia tersangka atau DPO MSA yang dicari oleh polisi. Itu, Bang. Oke, lalu bagaimana dengan konferensi pers hari ini terkait dengan penangkapan ini? Rencananya akan diadakan jam berapa ini? Ya, informasi yang kami terima bahwa seharusnya di Mapolda Jawa Timur, kemudian dari pihak Polda sendiri langsung memindahkan ke rutan kelas 1 Medaeng, dan kira-kira yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa kita jam 10 di rutan kelas 1 Medaeng. Saat ini semua dari pihak penyidik langsung ke rutan Medaeng. Ya, ini kalau terkait keterbukaan soal hukum, apakah nanti dalam konversi nanti tersangka juga akan ditampilkan oleh polisi? Info yang kami terima begitu, bahwa di sana akan ada Polres, kemudian ada MSA sendiri yang akan dihadirkan. Tapi ini kan belum jelas apakah dia dihadirkan atau tidak. Namun yang dia katakan atau dari pihak polisian dikatakan bahwa akan ada MSA yang dihadirkan di rutan kelas 1 Medaeng untuk pemberi pers. Gitu, Bang. Baik, terima kasih Hari Tambayong atas laporannya. Semoga acaranya hari ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan update kepada kita lagi tentunya nanti. Baik, ya. terima kasih banyak rekan Hari Tambayong. Sebelumnya ratusan pendukung MSA tersangka pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur ditangkap. Ya. Mereka diamankan polisi karena berusaha menghalangi proses penangkapan MSA. Ratusan petugas dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur menangkap ratusan pendukung MSA tersangka pelaku pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Sejak Kamis pagi, para simpatisan MSA ini digiring keluar dan dimasukkan ke dalam kendaraan petugas karena menghalangi proses penangkapan tersangka. Dalam proses penangkapan ini, seorang anggota polisi digotong dan dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi tangan berdarah karena mendapat perlawanan dari pendukung MSA. Hingga kini, MSA masih bersembunyi dan polisi masih melakukan pencarian di dalam area pesantren. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.